Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mams dan juga teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu ya. Terima kasih buat yang udah klik video ini. Apabila suka dengan video Mami, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya. Dan bagi yang belum subscribe, yuk silahkan untuk tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan bel notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mami Channel. Uang memang bukanlah segalanya, tetapi segalanya akan sulit jika tidak ada uang. Dengan uang kita bisa membeli apa saja yang kita inginkan. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu waktu yang kamu miliki. Jadi marilah kita gunakan waktu yang kita miliki dengan sebaik mungkin. Jangan sampai waktu yang tersisa hanya terbuang dengan sia-sia ya Mam. Karena sebuah penyesalan itu datangnya belakangan dan waktu tidak akan bisa untuk diputar kembali. Begitu juga saat kita berbicara, perkataan yang sudah kita lontarkan itu tidak bisa kita tarik kembali. Maka dari itu ketika kita berbicara ataupun berkomentar itu hendaklah menggunakan kata-kata yang sopan ya Mam. Oke, pada kesempatan kali ini Mami kembali lagi untuk share video. Dan pada video kali ini Mami akan membahas tentang uang. Setiap hari kita tidak bisa terlepas dari yang namanya uang. Karena alasan kita bekerja pasti ingin mendapatkan uang. Namun setelah mendapatkan uang atau terima gaji, justru kita sibuk untuk menghabiskan uang tersebut. Nah, ketika uang tersebut sudah habis, maka kita akan mencari uang kembali dan begitu pun seterusnya. Meskipun mengalami kenaikan gaji ataupun mendapatkan penghasilan tambahan, tetap saja uang yang sudah kita dapatkan selalu saja habis tak tersisa. Nah, di sini Mami akan bagikan apa yang menjadi penyebab uang cepat habis dan Mami juga akan bagikan solusi untuk mengatasinya. Biasanya dari kebanyakan orang ketika penghasilan mengalami kenaikan, maka pengeluaran juga ikut mengalami kenaikan. Karena disebabkan oleh peningkatan gaya hidup dan juga kebiasaan yang berubah. Seharusnya meskipun penghasilan mengalami kenaikan, pengeluaran harusnya tetap ya Mam. Justru yang ikut bertambah atau ikut mengalami kenaikan yaitu pada pos saving dan juga untuk investasi ya Mam. Nah, di sini Mami sudah tuliskan ya apa saja yang menyebabkan uang atau gaji itu cepat habis. Nah, yang pertama yang menjadi penyebabnya yaitu karena tidak mempunyai skala prioritas dalam mengatur keuangan. Sebagai contoh di sini, misalnya dalam mengatur keuangan kita tidak bisa membedakan mana pengeluaran penting dan mana pengeluaran yang tidak penting. Karena tidak dipilah-pilah, maka pengeluaran menjadi kacau dan tanpa kita sadari, uang cepat habis justru untuk hal-hal yang kurang penting. Kemudian, contoh lainnya yaitu sulit mengontrol pengeluaran keuangan karena tidak adanya perencanaan keuangan yang matang. Kemudian untuk menghindari segala kemungkinan risiko yang terjadi, perlu perencanaan dan juga membuat skala prioritas untuk pengeluaran setiap bulannya ya Mam.
Dengan perencanaan dan juga mengambil skala prioritas yang paling penting, maka didahulukan untuk membayar kewajiban-kewajiban terlebih dahulu ya, Mam. Kemudian yang kedua di sini yang menjadi penyebab uang cepat habis selanjutnya yaitu karena memiliki perilaku yang konsumtif. Nah, sebagai contoh di sini kita itu mudah terpengaruh dengan perilaku hidup orang lain. Misalnya ada tetangga yang beli perabotan baru, jadi ikut-ikutan beli perabotan baru juga tanpa memperhitungkan dari segi kebutuhan atau kepentingannya ya, Mam. Untuk selanjutnya yaitu karena kita mudah terpancing dengan adanya iklan ataupun terpancing dengan adanya harga diskon, harga promo ya, yang akhirnya berhasil mempengaruhi kita untuk membeli barang tersebut tanpa kita itu berpikir bahwa barang yang sudah kita beli itu apakah memang dibutuhkan atau hanya sekedar keinginan saja dan akhirnya barang tersebut tidak terpakai. Kemudian contoh selanjutnya, karena memiliki rasa iri yang tinggi terhadap apa yang orang lain punya. Hampir sama ya, Mam, dengan contoh yang nomor 1 tadi. Kemudian yang terakhir, karena ketika pendapatan itu bertambah ya, otomatis maka keinginan untuk berbelanja pun juga ikut bertambah karena berpikir bahwa uangnya itu kan bertambah ya, Mam, atau penghasilannya itu bertambah. Jadi pasti ada keinginan untuk belanja itu semakin besar dan semakin tinggi. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa uang berapapun itu cepat habis ya, Mam. Selanjutnya yang ketiga, penyebab uang cepat habis yaitu karena sering berfoya-foya untuk menghibur diri. Yang menjadi alasan utama yaitu karena merasa capek dengan pekerjaan yang dilakukan setiap hari. Jadi butuh sesuatu digunakan untuk menghibur diri, untuk menyenangkan diri ya. Nah, sebenarnya kalau dilakukan itu tidak sering ya, itu sebenarnya nggak apa-apa ya, Mam, kita kasih reward ke diri sendiri. Tetapi kalau dilakukannya itu sering dan hampir setiap hari, nah itu bisa-bisa membuat anggaran menjadi bocor ya. Nah, sebagai contoh misalnya sering nonton film di bioskop. Kemudian contoh selanjutnya misalnya sering makan, ngopi ataupun nongkrong di restoran atau di kafe gitu ya, Mam. Padahal kalau mau ngopi yang lebih murah bisa bikin kopi di rumah ya. Karena kopi buatan istri rasanya pasti jauh lebih enak daripada kopi yang ada di kafe ataupun di restoran ya, Mam. Kalau tidak percaya, coba sekarang Mams tanya sama pak suaminya masing-masing ya. Pasti jawabannya kopi buatan istri itu paling enak ya. Kemudian contoh selanjutnya yaitu karena sering digunakan untuk traveling, untuk liburan gitu ya, Mam. Misalnya ada rencana untuk liburan gitu ya, jadi dari jauh-jauh hari itu sudah ada perencanaannya ya, Mam. Jadi nggak ngasal gitu aja, dan anggarannya sudah di planning dari sebelumnya ya, Mam. Dan sebagai contoh yang terakhir yaitu sering membeli barang karena sekedar hobi atau hanya sebagai koleksi saja. Jadi kesimpulannya semua itu boleh dilakukan asalkan tidak sering-sering dilakukan ya, Mam. Karena harus ada perencanaan yang matang dari sebelumnya agar anggaran sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian di sini Mami akan bagikan bagaimana solusi untuk mengatasi agar keuangan itu tidak
selalu cepat habis. Yang harus kita lakukan yaitu dengan memahami jenis-jenis pengeluaran ya, Mam. Di sini sudah Mami tuliskan. Yang pertama ada pengeluaran penting dan sifatnya itu mendesak. Contohnya seperti untuk membayar listrik, kemudian untuk biaya sekolah, kemudian untuk belanja kebutuhan ya, Mam, dan juga untuk biaya makan. Jadi intinya itu untuk pengeluaran pokok ya. Kemudian yang kedua yaitu pengeluaran yang sifatnya itu penting tetapi tidak mendesak. Contohnya seperti untuk membeli baju baru, kemudian untuk membeli alat masak baru, atau juga untuk membeli perabotan baru. Selanjutnya pengeluaran yang tidak penting tetapi sifatnya itu mendesak. Nah contohnya misalnya untuk membeli kado ulang tahun untuk teman, atau untuk ke kondangan, atau juga amplop untuk pergi ke hajatan. Nah di situ kita itu sangat butuh adanya dana darurat ya, Mam. Jadi setiap bulan itu wajib dianggarkan dana darurat agar kalau menemui pengeluaran yang seperti itu sudah ada anggarannya ya, Mam. Kemudian untuk jenis pengeluaran yang terakhir yaitu pengeluaran yang sifatnya itu tidak penting dan juga tidak mendesak. Sebagai contoh misalnya untuk liburan, untuk nongkrong di kafe, ataupun untuk ngopi bareng teman dan lain-lain yang sifatnya itu tidak begitu penting ya, Mam. Nah, karena di sini itu tidak penting ataupun tidak mendesak, maka kalau bisa itu jangan sering-sering dan harus dihindari ya, Mam. Jadi di sini kesimpulannya, dengan kita memahami jenis-jenis pengeluaran, maka akan mudah untuk menentukan skala prioritas dalam mengelola keuangan yang kita miliki. Nah, setelah kita memahaminya, jadi lebih fokus dalam mengendalikan pengeluaran ya, Mam. Sebelum mengeluarkan uang harus dipertimbangkan masuk dalam jenis pengeluaran yang mana agar pengeluaran tetap stabil dan tidak mengalami kebocoran sehingga uang tidak cepat habis ya, Mam. Sekian dulu video Mami pada kesempatan kali ini. Semoga video yang Mami bagikan ini dapat bermanfaat. Sebelum berpisah, di sini Mami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk mendukung Mami Channel dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di lain kesempatan ya, Mam.